Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Virial Raihani dari Universitas Yarsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi Angkatan 2019. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan data kuesioner atau primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Beberapa teknik pengumpulan data primer antara lain observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Observasi itu kita langsung terjun ke lapangan untuk melihat bagaimananya penelitian kita. Terus wawancara juga melaksanakan wawancara langsung dengan narasumber, begitu juga dengan penyebaran kuesioner. Terus ini adalah data kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditunjukkan kepada responden. Jawaban responden atas semua pernyataan dalam kuesioner kemudian dicatat atau direkam. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui secara pasti data atau informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana variabel yang menyatakan informasi yang dibutuhkan tersebut diukur. Lalu ini adalah uji SPSS untuk data primer. Yang pertama ada statistik deskriptif, ada uji kualitas data, uji validitas, dan uji reliabilitas. Lalu yang ketiga ada uji asumsi klasik, yang keempat ada uji regresi linear berganda, yang kelima ada uji hipotesis, yaitu uji T dan uji F, lalu ada uji koefisien determinasi. Nah, ini adalah statistik deskriptif, yaitu membahas tentang cara-cara pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang berguna dan mudah dipahami. Ini kayaknya udah yang di pertemuan 2 ya. Banyak cara yang digunakan untuk menggambar data, bisa menggunakan tabel, distribusi grafik, diagram, atau dalam bentuk narasi. Lalu di sini ada uji kualitas data. Uji kualitas data adalah uji yang disyaratkan dalam penelitian dengan instrumen kuesioner. Tujuannya untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliable sebab kebenaran data yang diolah saat menentukan kualitas hasil penelitian. Ini ada dua, uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas merupakan alat uji yang digunakan untuk mengukur keakuratan data yang diteliti. Pengujiannya itu dilakukan dengan melihat nilai corrected item total correlation lebih besar dari 0,3, maka item pernyataan tersebut valid pada tabel item total correlation. Lalu di uji reliabilitas adalah pengujian yang dilakukan terhadap butir-butir pertanyaan yang diangkat untuk mengukur keandalan atau konsistensi dari instrumen penelitian. Pengujiannya dilakukan dengan melihat nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6, maka tabel reliability statistik. Jadi kalau misalkan nilai Cronbach alpha-nya lebih besar dari 0,6, artinya data tersebut valid. Langsung kita ke SPSS-nya aja. Ini saya sudah masukin datanya. Di sini ada nama, gender, kelas, terus ada B01 sampai dengan B06. Lalu ada M01 sampai dengan M05, ada juga W01 sampai dengan W07. Ini tuh mungkin kalian pada nanya ya, angka-angka banyak ini tuh apa? 53, 532, atau seterusnya ini tuh apa gitu kan. Ini itu adalah hasil dari kuesioner yang telah diisi oleh responden teman-teman. Jadi kan waktu kita nyebarin kuesioner itu kan ada kayak yang misalkan satu itu sangat tidak setuju, terus 2 itu tidak setuju, untuk 3 itu netral, 4 itu setuju, dan 5 sangat setuju. Nah, ini tuh merupakan jawaban-jawaban dari para responden yang telah mengisi kuesioner kita. Lalu, sekarang kita langsung aja. Oh iya, saya lupa. B01 sampai B06 itu adalah variabel X1 yang merupakan kemandirian belajar. Terus M01 sampai dengan M05 adalah X2-nya.
yang berupa motivasi berprestasi, dan W01 sampai dengan W07 adalah variabel Y atau variabel dependen terhadap prestasi praktikum aplikasi SPSS pada mahasiswa Universitas Yarsi Prodi Akuntansi 2019. Nah, di sini kita langsung aja uji datanya. Yang pertama kita klik Analyze, lalu kita klik Scale, lalu Reliability Analysis. Di sini kita balikin dulu karena saya udah pernah nyoba sebelumnya. Terus kita masukin B01 sampai dengan B06 di blok aja, dimasukin ke item, kita klik statistik. Nah, ini descriptive for-nya diklik yang ini ya, scale if item deleted. Continue, oke, akan muncul outputnya seperti ini. Nah, kita juga akan melakukan hal yang sama untuk variabel X2 dan variabel Y. Caranya masih seperti yang tadi, scale, reliability, yang ini kita balikin dulu. Nah, kita baru masukin yang M1, M01 sampai dengan M05, statistik, dan ini masih sama, continue, oke, keluar outputnya, lakukan hal yang sama untuk variabel Y, scale. Yang ini kita kembalikan dulu di blok aja. Nah, langsung kita masukin yang W. Sampai W07, statistik, continue, oke. Nah, ini keluar outputnya seperti ini. Ini adalah untuk yang variabel X1, ini X2, dan ini variabel Y. Nah, di sini kita bisa lihat untuk variabel X1, di mana semua data itu valid ya teman-teman. Ada 171, persenannya itu 100%. Berarti ini kan valid kalau 100%. Terus kita lihat reliability statistiknya. Di sini reliability statistiknya, Cronbach alpha-nya kita bisa lihat 0,767. Tadi kan kita lihat di sini Cronbach alpha lebih besar dari 0,6 pada variabel reliability statistik, maka valid. Berarti ini kan 0,767 berarti lebih besar dari 0,5. Berarti ini Cronbach alpha-nya valid ya. Dan berarti ini datanya valid. Lalu kita ke item total statistiknya. Di sini juga kita bisa lihat corrected item total correlation-nya. Yang dimana kalau kita balik, corrected item total correlation lebih besar dari 0,3, maka item pernyataan tersebut valid. Nah, ini kan lebih besar semua nih. 0,617, lebih besar dari 0,63. Lebih besar dari 0,3, maka data tersebut valid. Berarti ini datanya juga valid ya, teman-teman. Lalu kita ke X2-nya sama. Di sini ada totalnya 171 dan persenannya 100%, masih valid. Dan reliability statistiknya, Cronbach alpha-nya 0,818, yang berarti lebih besar dari 0,6, yang berarti data tersebut valid. Lalu juga ada item total statistik, ini juga masih sama, semua datanya valid karena lebih besar dari 0,3. Jadi itu corrected item total correlation-nya valid karena lebih besar dari 0,3. Lalu di sini juga untuk variabel Y sama. Di sini totalnya 171, persennya 100%, lalu reliability statistiknya 0,778, yang berarti lebih besar dari 0,6, sama dengan valid, berarti datanya masih valid ya sampai sini, dan begitu juga dengan item total statistiknya. Kita lihat corrected item total correlation-nya, di sini tertulis semuanya di atas 0,3. Yang berarti data tersebut sama aja validnya. Berarti semua datanya tuh valid ya teman-teman. Nah, sampai sini aja untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.